Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita tujukan untuk para pelanggan yang sudah bergabung di channel ini. Kita bahas soal di video kali ini. Soal pertama, jari-jari atau radius suatu lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Jadi kalau kita baca keterangannya adalah ruas garis yang menghubungkan pusat dengan sembarang titik. Jadi kalau kita gambarkan, model penggambaran jari-jari itu adalah ada sebuah pusat lingkaran, ada sembarang titik, kita hubungkan, ini yang disebut dengan jari-jari. Dan kalau kita perhatikan keterangan seperti itu, maka jawaban B adalah jawaban yang memenuhi keterangan tentang jari-jari. Jadi kita menghubungkan titik pusat dengan sembarang titik yang berada di pada garis lingkaran tersebut. Kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Diameter adalah ruas garis yang melalui pusat lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, kita gambarkan satu buah pusat dan kita tarik garis yang melalui pusat dan menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Dengan pernyataan tersebut, gambaran yang memenuhi keterangan dari diameter tersebut adalah gambar yang ada di option A. Jadi dia ada pusatnya, jadi garisnya melalui pusat dan melewati dua buah titik. Jadi sesuai dengan keterangan yang ada di pernyataan nomor 2. Maka jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Kita perhatikan dengan fokusnya adalah garis lengkung. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagian yang lingkaran ini, yang dimaksud dengan garis lengkungnya, bisa kita ambil satu ruas seperti ini. Maka ini adalah disebut dengan busur lingkaran. Dengan menggunakan keterangan tersebut, yang dimaksud dengan busur adalah gambar yang di option A, jadi menghubungkan titik A dan titik B, maka kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi kalau kita punya dua buah titik pada lingkaran, secara acak kita hubungkan, maka itu disebut dengan tali busur. Maka berdasarkan keterangan tersebut, gambar yang paling menyerupai adalah gambar yang di option C. Jadi ada titik A dan titik B yang dihubungkan dengan satu buah garis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tembereng atau segmen adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Jadi tadi sebuah lingkaran, ada sebuah busur, kita anggap dua buah titik, ini busurnya, kita hubungkan, maka daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Menggunakan keterangan tersebut, maka gambar yang memenuhi adalah yang di option D ya. Kita perhatikan bahwa kita sudah mendapatkan jawaban tadi adalah A, ini adalah gambaran dari diameter. Kemudian B tadi adalah jari-jari. Kemudian C tadi adalah tali busur. Kemudian yang option D ini adalah tembereng. Kemudian yang gambar E tadi adalah busur. Ada dua buah gambar lagi yang belum ada keterangannya. Jadi kalau kita hubungkan busur MN dengan jari-jari, kita akan memperoleh suatu daerah yang disebut dengan namanya curing. Kalau kita hubungkan sebuah tali busur JK misalnya, kita tarik dari pusat sebuah garis yang tegak lurus dengannya, maka garis OL ini disebut dengan apotema. Jadi kita lanjutkan lagi di pembahasan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan garis yang merupakan tali busur. Jadi tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Berarti bisa saja garisnya berupa garis AB maupun EC. Jadi boleh AB, boleh CE. Kemudian sebutkan garis yang merupakan apotema. Jadi apotema itu adalah ruas garis tegak lurus dari jari-jari memotong tali busur. Jadi yang dimaksud dengan apotema adalah OF. Disebut apakah daerah yang diarsir? Yang daerah diarsir
meliputi OAB, itu disebut dengan juring. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, sebutkan semua garis yang merupakan, yang nomor satu adalah jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik di lingkaran tersebut. Terdiri dari OP, OQ, OR, OS, dan OT. Kemudian apotema adalah garis yang dihubungkan dari titik pusat memotong tegak lurus sebuah tali busur. Jadi yang dimaksud dengan apotema adalah yang ini, disebut dengan ruas garis OU. Kemudian diameter adalah garis yang memotong pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik. Jadi boleh diameternya itu berupa garis PR maupun TQ. Kemudian tali busur adalah dua buah titik yang dihubungkan dengan sebuah garis. Dalam hal ini contoh tali busur adalah tali busur PR. Jadi gambarannya tali busur itu garis yang kita beri warna biru. Kita lanjutkan. Disebut apakah daerah yang diarsir. Jadi daerah diarsir adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Itu disebut dengan tembereng. Kita lanjutkan ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian buatlah A tali busur MN. Jadi tali busur MN kita hubungkan dengan menggunakan garis lurus yang menghubungkan M dan N. Berarti yang ini disebut dengan tali busur. Kemudian diameter KM, di mana K-nya belum diketahui, kita gambarkan titik M melalui titik O, lalu kita perpanjang. Maka ini adalah KM-nya. Berarti garis ini adalah garis diameter. Kita lanjutkan apotema OJ, di mana J terletak pada MN. Jadi apotema itu akan kita gambarkan dari pusat tegak lurus pada tali busur. Jadi kalau kita hubungkan seperti ini, kita beri lambang tegak lurus, maka letak J-nya adalah di garis MN. Ini adalah apotemanya. Kita lanjutkan ke soal berikut. Tentukan panjang jari-jari setiap benda yang berbentuk lingkaran berikut. Jadi jarak dari ujung ini ke ujung kemari adalah 20 cm, itu disebut dengan diameter sama dengan 20. Besarnya jari-jari sama dengan diameter dibagi 2, berarti 20 cm dibagi 2 sama dengan 10 cm. Kemudian yang berikutnya, dari ujung ke ujung ini adalah diameter, berarti diameter sama dengan 92 cm, berarti jari-jarinya sama dengan diameter dibagi 2, 92 dibagi 2 sama dengan 46 cm. Kita lanjutkan ke soal berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk bangun berbentuk lingkaran. Apakah setiap diameter merupakan tali busur? Jawabannya adalah iya. Apakah setiap tali busur merupakan diameter? Jawabannya tidak. Disebut apakah tali busur terpanjang pada sebuah lingkaran? Ini disebut dengan diameter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 6. Perhatikan gambar berikut, sebutkan unsur-unsur lingkaran tersebut. Diameternya berarti yang menghubungkan antara titik pusat dan dua buah titik di lingkaran. Berarti terdapat dua diameter di sini, diameter AC dan diameter BD. Kemudian tali busur, bisa tali busur AB yang ini maupun yang CD. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, juring. Jadi juring itu dibentuk oleh satu buah titik pusat dan dua buah titik pada lingkaran dan kita hubungkan. Berarti yang dimaksud dengan juring di gambar ini adalah juring OAB. Kemudian apotema adalah garis tegak lurus ditarik dari jari-jari memotong dengan tali busur. Jadi yang dimaksud dengan apotema pada gambar di atas adalah garis OE. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salinlah gambar berikut. Pada gambar tersebut, gambarlah unsur-unsur lingkaran berikut, kemudian arsirlah. Yang di bagian A adalah juring yang dibatasi oleh busur PQ. Jadi kalau kita hubungkan, yang dimaksud dengan juringnya adalah menghubungkan titik P ke pusat, kemudian Q ke pusat, dan juring yang dimaksud adalah daerah yang diarsir seperti ini. Ini adalah jawaban dari bagian A. Kemudian yang bagian B adalah tembereng yang dibatasi oleh
tali busur RS. Yang dimaksud dengan tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau gambarnya berarti busurnya adalah RS dan tali busurnya adalah RS juga, maka yang dimaksud dengan tembereng adalah garis atau daerah yang diberi warna merah. Kita labeli supaya nanti sebagai jawaban. Ini adalah gambaran untuk curing dan ini adalah gambaran untuk tembereng. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.